Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pini Silpiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produktivitas proses konversi. Efektivitas manajemen produksi dapat dilihat sebagai efisien dalam proses input diubah menjadi output. Efisiensi konversi ini dapat diukur dengan rasio keluaran terhadap masukan dan umumnya dikenal sebagai produktivitas sistem. Jadi, semakin tinggi produktivitas sistem produksi, maka dikatakan semakin efisien fungsi produksi tersebut. Contoh umum pemborosan dari proses konversi ialah seperti yang pertama ada sumber daya yang tidak bekerja, yang kedua ada produksi barang dan jasa yang cacat, yang ketiga ada biaya konversi lebih tinggi, yang keempat ada total waktu dan produksi yang lebih tinggi. Dalam fungsi produksi yang efisien, semua jenis limbah harus dihilangkan atau diminimalkan. Nah, di sini ada juga tujuan pengelolaan produksi. Dalam konteks manajemen produksi, ketetapan kualitas, kuantitas, waktu, dan harga yang tepat adalah 4 persyaratan dasar menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan dari manajemen produksi dapat diperkuat seperti di bawah ini. Yang pertama ada memproduksi jenis barang dan jasa yang tepat, yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada memaksimalkan keluaran barang dan jasa dengan masukan sumber daya minimum. Yang ketiga ada memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan sesuai. Yang keempat ada meminimalkan kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat ada meminimalkan waktu. Yang kelima ada memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja. Yang keenam meminimalkan biaya produksi barang. Di sini juga ada unsur-unsur fungsi produksi. Manajemen produksi tidak sama dengan teknik produksi meskipun terdapat banyak bidang yang menjadi perhatian bersama. Secara luas, teknik produksi berkaitan dengan desain peralatan fisik, sedangkan manajemen produksi berkaitan dengan pengelolaan penggunaan peralatan dan sumber daya lainnya. Teknik produksi adalah domain insinyur, sementara pengetahuan tentang teknik apapun tidak diperlukan dalam manajemen produksi. Selain itu, manajemen produksi pada dasarnya adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi produksi. Manajemen produksi dapat dijelaskan dalam 13 komponen. Yang pertama, pemilihan dan desain produk. Yang kedua, pemilihan proses dan perencanaan. Yang ketiga, fasilitas lokasi pabrik. Yang keempat, fasilitas tata letak. Yang kelima, perencanaan kapasitas. Yang keenam, peramalan. Yang ketujuh, perencanaan produksi dan kontrol. Yang kedelapan, pengendalian produksi. Yang kesembilan, kontrol produksi. Yang kesepuluh, pengendalian persediaan. Yang ke-11, jaminan dan kendali mutu. Yang ke-12, studi kerja dan desain pekerjaan. Yang ke-13, pemeliharaan dan pergantian. Dan yang terakhir adalah pengurangan biaya dan pengendalian biaya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.